Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dawaddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terkhusus narasumber kita pada kesempatan kali ini yaitu Ustadz Nana Sudiana LC MSy, ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan Ustadz. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallah. Pada kesempatan kali ini kita sudah mendatangkan narasumber kita jauh-jauh. Beliau adalah lulusan dari Mesir Kairo dan beliau juga sedang doktor di mana Ustadz? Sedang dokter ya, dokternya nanti via aja. Online dengan langit. Mudah-mudahan ya Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini beliau Ustadz Nana Sudiana LC MSy akan menyampaikan tentang kajian pada kali ini yaitu tentang fikih ya Ustadz. Di mana yang pertama yaitu rukun puasa ya Ustadz, karena saat ini kita sudah memasukin beberapa hari puasa Ustadz. Jadi penting sekali ini Ustadz. Yang pertama yaitu tentang rukun puasa, yang kedua yaitu bagaimana ketika puasa atau membatalkan puasa gitu Ustaz. Yang ketiga bagaimana merusak pahala puasa kita lagi puasa. Itu kan banyak Ustaz, banyak problematika yang bermasalah di masyarakat itu banyak Ustaz. Pertanyaan-pertanyaan, mungkin juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari audiens kita yang bertanya Ustaz. Insyaallah. Untuk mensingkat waktu, saya persilakan kepada Ustadz Nana Sudiana LC MSy, kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la'i ila yaumiddin. Alhamdulillah, hari ini kita di bulan suci Ramadan Ustaz Aib. Alhamdulillah Ustaz. Masih diberikan nikmat oleh Allah, di antaranya nikmat untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Dan puasa ini ibadah. Agar ibadah kita kemudian berpahala, tentu harus berangkat dengan ilmu yang benar. Nah, sama halnya ketika kita ingin menggunakan handphone, maka supaya handphonenya awet, tata cara penggunaannya pun harus benar. Hari ini kita menggunakan pembelajaran online, maka kesemuanya pun ada trik-triknya. Bagaimana mentransfer video kemudian bisa diakses oleh bapak dan ibu di rumah, itu pun ada ilmunya. Betul. Dan semuanya harus menggunakan cara-cara yang benar. Apalagi kita berpuasa. Nah, di sana ada rukun yang tidak untuk ditinggalkan, karena konsekuensinya satu rukun yang kita tinggalkan maka puasa kita tidak diterima. Batal gitu. Ya batal. Yang kedua, di sana juga ada faktor-faktor yang membatalkan. Ya, apabila itu kita lakukan ya, dengan sengaja, maka jelas rukunnya bagus, ya, niatnya luar biasa. Tapi ada yang membatalkan puasa, ada yang mengerusak puasa kita, merusak pahala puasa kita, itu pun nanti akan berakhir sia-sia. Nah, yang pertama yang wajib untuk kita ketahui bersama, rukun puasa itu simple, hanya ada dua. Apa aja itu Ustaz? Nah, yang pertama itu Ustaz Aib, ya, adalah an-niyah. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan kita ini untuk berniat? Maka para ulama sepakat niat puasa dilakukan pada malam hari. Malam hari. Dan alhamdulillah kita bersyukur nih, tradisi masyarakat Indonesia itu, dan hanya ada di Indonesia. Wallahu alam di Malaysia seperti apa, tapi yang jelas selama saya di Timur Tengah ini tradisi hanya ada di Indo.
yaitu setiap habis taraweh, habis fitir, itu selalu dipandu tuh. Nawaitu soma godin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati fardhulillahi ta'ala. Jadi saya niat berpuasa di esok hari, ya, di tahun ini fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun gak niat, nanti malamnya udah terwakilkan di tarawih itu ya Ustaz. Betul. Jadi niat itu memang letaknya di hati. Ketika imam ataupun muroki mengomandoi itu hanya sekedar yuk jangan lupa besok kita niat puasa. Itu udah masuk niat ya Ustaz ya? Itu sudah masuk niat ketika kita sudah meniatkan dari hati, karena memang maka dunia fil qalb. Jadi, artinya apa? Ketika ada orang yang tidak nawaitu soma godin, ya, ketika dia makan sahur nih Ustaz Aib nih, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah saya pengen puasa besok, itu sudah dicatat niat. Sudah dicatat niat. Berarti untung sekali ya Ustaz. Nah, jadi hati-hati betul ya. Jangan sampai niat untuk menyengajakan besok kita berpuasa jangan sampai alfa. Karena konsekuensinya kalau hati kita kosong daripada niat, ya, tidak menyadari dan tidak meniatkan diri besok untuk berpuasa, maka kita sudah cacat di rukun yang pertama. Nah, biasanya makanya para bapak, para ibu sekarang kan lagi lockdown nih. Iya, Ustaz, betul. Tarawih kita mungkin sebagian di rumah masing-masing, sebagian karena mungkin merasa aman di musolanya diadakan dan kita masih bisa berjamaah. Ya, tinggal dikondisikan. Tapi yang jelas bagi bapak dan ibu yang hari ini lockdown, sholawat tarawih di rumah saja, tidak seperti biasanya dipandu oleh imam, oleh muroki nawaitu soma godin, maka setiap nanti makan sahur diniatkan, nak, putriku, mari semuanya diniatkan karena Allah. Dan simple, pakai bahasa Indonesia pun diterima oleh Allah. Ya Allah, besok saya berpuasa. Cirebon Allah jauh lebih paham. Ya Allah, sukiki ingsun puasa Ramadan, dicatat oleh Allah. Gitu. Bahkan dalam beberapa pendapat yang lain, menurut Imam Syafi'i, Ustaz Aib, niat itu bisa dilakukan kita rapel. Contoh, ya Allah saya meniatkan selama 1 bulan ini berpuasa. Berarti di awal ya Ustaz ya niatnya. Nah, itu sebagian pendapat yang lain. Tapi mari bersama-sama kita ambil satu kehati-hatian ya. Sekarang mohon maaf, masa iya kita mau pakai baju 1 kali pakai baju untuk 1 bulan kan begitu? Nah, jadi kalau kita perhatian sama baju saja, ya, setiap hari kita ganti, setiap barangkali setiap ingin momen tersebut kita ini, maka niat tersebut harus kita tajdid, harus kita perbaharui. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu serta seluruh pendengar yang dimuliakan oleh Allah, rukun berpuasa itu adalah menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Dari mulai subuh, kita katakan subuh sampai dengan maghrib. Ini adalah ba'dal fajr sampai dengan hatta taghribus syams. Nah, artinya apa? Patokannya ada pada waktu azan subuh dan juga sampai datang waktu adzan maghrib. Cuman yang menarik lagi-lagi di kita ini hati-hati Ustaz. Iya, betul. Ada yang disebut dengan imsak. Iya. Ini orang Cirebon kalau sekitar Pertamina itu ada sirine, ngung. Iya, suaranya. Biasanya 10 menit sebelum adzan subuh itu. Nah itu. Ya. Biasanya begitu. Alhamdulillah kita diingatkan, wah ini imsak. Imsak itu sebenarnya dalam literatur fikih yang ada, dia sudah tidak makan, tidak minum. Cuman hanya definisi kita yang biasa beredar di masyarakat, ini adalah waktu menahan sebelum datang subuh. Waktunya itu timingnya 10 menit. 10 menit. Nah, Bapak dan Ibu bisa di-download ini di Google Play Store. Itu waktu-waktu prayer, itu nanti tinggal dicek. Setiap waktu itu bisa dilihat dari mulai kapan maghrib, kapan isya, kapan subuh, dan insya Allah yang penting handphone kita ada kuotanya, semuanya bisa diupdate. Kapan imsak itu bisa dilihat. Nah, banyak yang bertanya begini Ustaz Aib. Saya bangun pas imsak, belum makan sahur. Dan juga belum subuh, bagaimana hukumnya? Maka para ulama sepakat silahkan makan sahur. Boleh, bahkan mohon maaf,
sunnahnya untuk makan sahur itu jangan nunggu-nunggu waktu-waktu setengah malam. Subuh jam 4.30 misalkan. Ya sahur itu lebih bagus jam 4. Oh gitu, mendekati. Jadi ya. dalam sunnah puasa itu diantaranya adalah untuk mengakhirkan makan sahur. Dan jangan menyepelekan makan sahur. Mohon maaf, menyepelekan itu kadang-kadang begini. Oh enggak, saya masih kenyang, saya pasti kuat. Itu udah menyepelekan, Ustaz. Enggak boleh ya, Ustaz ya. Itu enggak boleh. Dilarang. Yang ada adalah walaupun hanya dengan sebutir kurma. Tasaharu fa inna fis sahur barokah. Makan sahurlah kalian, karena dalam makan sahur tersebut itu berkah. Banyak keberkahan di dalamnya. Nah, betul. Dan mohon maaf, Ustaz Aib, ya. Mungkin dalam kajian yang kemarin kita sudah membahas satu tafsir ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini bukan barang baru kata Allah. Hari ini kita berpuasa, umat sebelum kita pun pernah berpuasa. Iya, betul. Cuman ada yang membuat puasa kita dengan puasa umat sebelum kita different, berbeda. Berbeda ya, Ustaz. Di mana letak perbedaannya? Di antaranya menurut para ulama di antaranya terletak pada sahur. Oh, sahur ini, Ustaz ya. Jadi mungkin umat-umat sebelum kita itu mereka wajib berpuasa tapi tidak sahur. Kita sebagai umat Rasul difardukan untuk berpuasa plus makan sahur. Menurut logika Ustaz Aib, enakan mana? Enakan sekarang, Ustaz. Enakan yang sekarang. Enakan yang sekarang. Jadi Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bersyukurlah kita menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syariat kita sudah benar-benar paripurna, diamandemen seenak mungkin. Allah fardukan kepada kita untuk berpuasa, di waktu yang sama Allah suruh kita untuk makan sahur. Subhanallah. Ya. Jadi ini jangan sampai yang tadi niat terlewatkan, sunnah-sunnah puasa di antaranya sahur kita acuhkan begitu saja, dan jaga betul begitu sudah terdengar Allahu Akbar, datang subuh, apa yang ada di mulut menurut para ulama itu semuanya boleh untuk kita masukkan. Tapi apa yang ada di tangan jangan coba-coba kita masukkan. Kan begitu nih. Karena suka-suka ada gitu. Lagi makan itu. Tanggung nih. Ini satu gigitan lagi begitu. Tapi yang di mulut sudah menjadi rezeki kita, ya. Yang ada di tangan itu bukan rezeki kita, simpan. Enggak boleh ya, Ustaz ya. Ya. Dan itu berlaku terus sampai datang waktu maghrib. Ya makan tidak boleh, minum tidak boleh, mohon maaf, berhubungan suami istri. Apalagi yang belum jadi suami istri. Nauzubillah wal iyyazubillah. Ini semuanya menjadi faktor-faktor yang membatalkan. Apabila kalau kesemuanya dijaga, insya Allah puasa kita benar menurut syariat Islam. Punten Ustaz Nana, ini ada pertanyaan masuk. Yang pertama ini ada pertanyaan, yaitu bagaimana hukumnya sedang berpuasa di siang hari kemudian menggosok gigi, Ustaz? Oh, bagaimana itu hukumnya, Ustaz? Ya, baik. Memang idealnya begini, para bapak, para ibu serta seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu idealnya adalah ketika kita pas waktu-waktu imsak, yang dimaksud adalah 10 menit sebelum waktu subuh, itu kita sudah siap. Kalau boleh dianalogikan, ketika kita sudah naik motor, ini motor tinggal jalan nih, helm sudah nempel, ya. Kemudian jaket sudah enak, semuanya sudah siap, begitu sudah diangetin. Jadi begitu Allahu Akbar subuh, kita tinggal jalan. Tapi alhamdulillah untuk membatalkan puasa dalam beberapa mazhab, ya, hampir jumhur ulama mengatakan itu tidak membatalkan puasa. Jadi silahkan. Jadi boleh ya, Ustaz, yang ingin menjaga kebersihan mulutnya mungkin silahkan. Tapi ingat, ini juga perlu untuk dicatat, jangan mencuri ketika gosok gigi. Wah, seger nih. Ada satu yang dimasukkan. Apabila itu konsekuensinya Ustaz Aib dalam fikih. Apabila menyengajakan dengan sengaja satu tetes air yang sedang kita kumur-kumur itu kita masukkan ke dalam kerongkongan, puasa kita batal. Nah ini. Jadi letaknya itu berhati-hatilah. Ketika kita gosok gigi, ketika kita kumur-kumur, bahkan kalau memang dikhawatirkan ada kekhawatiran dalam diri kita, ada air yang masuk, sebaiknya itu ditinggalkan. Kalaupun nanti mulut kita bau, insya Allah Bapak dan Ibu, kabar baik dari Rasul, baunya orang yang sedang berpuasa itu diganti oleh baginda Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasul, itu dengan
aroma yang lebih wangi daripada kasturi. Lebih wangi ya Ustaz. Lebih wangi. Itu bagi orang-orang yang berpuasa. Tapi kebanyakan kita kan gitu Ustaz. Nah sekarang alhamdulillah anjuran pemerintah untuk menggunakan masker selama wabah ini berjalan, sehat atau tidak sehat menggunakan masker. Ini mudah-mudahan juga bisa memproteksi diri. Ini kita nggak pakai masker Ustaz Ayub. Kalau kita pakai masker lebih enak lagi kan begitu. Tapi insya Allah ya, para bapak, para ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, silahkan kalau memang itu judulnya untuk saya pengen pede, saya ingin menjaga kebersihan mulut, kita gosok gigi kita, itu silahkan selagi kita bisa menjaga kehati-hatian. Jadi intinya baiknya kita sudah siap sebelum imsak ya Ustaz. Baiknya idealnya seperti kalau itu. Kalau kita mungkin ketiduran atau lelah karena kerjaan di rumah lebih banyak gitu ya Ustaz. Jadi kita gosok giginya di siang boleh ya Ustaz. Itu silahkan diperbolehkan ya. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi pertanyaan masuk sudah dijawab oleh Ustadz Nana. Ini ada pertanyaan yang kedua yang masuk, yaitu bagaimana ini Ustadz Nana pertanyaannya? Sedang berpuasa Ustadz, kemudian berbohong Ustadz. Bagaimana Ustadz Nana ini? Nauzubillah waliyadzubillah ini. Jadi dia sedang melaksanakan baik tapi dia berbohong ya Ustadz. Gimana Ustadz hukumnya Ustadz? Ini ada hadis dari Bukhari Muslim. Ya. Jadi malam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan yang sia-sia, diantaranya bohong, mitnah, dan segala bentuk dosa-dosa yang lain, itu Allah nyatakan sendiri, Allah tidak butuh dengan lapar dan haus kamu. Jadi seakan-akan begini, mafhum muwafaqah, pesan yang ingin disampaikan dalam hadis tersebut ini sangat sahih Ustaz Aib. Allah itu nggak butuh dengan puasanya orang yang berbohong. Allah tidak butuh dengan puasanya orang yang berbuat dosa. Dan lebih mengerikan lagi, Rasul menyampaikan kamin soimin laisa lahu illal ju' wal atos. Begitu banyak orang yang berpuasa, dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Artinya apa? Mungkin dalam fikih orang yang berbohong ketika berpuasa ya tidak membatalkan, tidak batal Ustaz. Tapi kata Rasul, percuma ya. Anda berpuasa, berbohong, itu tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan bahagia. Kira-kira rugi nggak Ustaz? Ya rugi sekali Ustaz Aib sudah kerja nih, kerja di Al-Azhar misalkan, pagi nguras balong, siang ngecat, malam kukumbah segala macam, sama yayasan nggak dibayar, rugi nggak? Ya rugi. Ya rugi, rugi banget. Ya begitu. Jadi seperti itu. Penting sekali Ustaz itu ya. Nah, jadi lebih penting daripada gosok gigi tadi Ustaz. Iya. Jadi lebih mengkhawatirkan sehingga bisa gugur semua itu Ustaz. Betul, sehingga berhati-hatilah. Setiap kita berpuasa, menurut Imam Al-Ghazali itu, puasa biasa itu kita tidak makan, tidak minum, dan tidak mengerjakan hal-hal yang berbohong. Hal-hal yang membatalkan puasa, tidak berhubungan suami istri, tidak makan, tidak minum. Dari mulai terbit fajar sampai dengan tenggelam matahari. Tetapi ada juga puasa yang istimewa, yaitu puasa khosul bil khos. Matanya berpuasa. Kalau tadi yang ditanyakan berbohong. Iya. Nanti matanya juga orang berpuasa itu perlu dijaga Ustaz Ayam. Betul. Ya, ini. Semua ya Ustaz berpuasa ya Ustaz. Begitu. Gak hanya asupan mulut tapi mata, hidung, kuping juga ya Ustaz ya. Iya betul. Apalagi ketika berpuasa kita mainan stiker di WA, di stiker itu ada gambar-gambar yang tidak baik. Untuk sekarang WA-nya dipuasakan begitu. Ya, WA-nya stiker-stikernya kita puasakan dulu. Karena ini konsekuensinya adalah andaikan itu terjadi, mata kita tidak berpuasa, telinga kita tidak berpuasa, maka kesemuanya akan menjadi sia-sia belaka. Nauzubillah waliyadzubillah. Nah, begitu kurang lebih Saudara. Terima kasih Ustaz Nana atas jawabannya yang sangat detail. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyaksikan semuanya penjelasan rukun puasa yang membatalkan puasa yang dijelaskan oleh Ustadz Nana LC MSY yang sangat jelas tadi. Maka baiknya pada hadirin semua, khususnya pribadi kita dan keluarga kita dijaga dengan baik Ustadz, agar puasa pada tahun ini, Amin. 1441 Hijriah ini atau 2020 ini yang sangat kita harus lockdown di rumah harus lebih baik lagi ya Ustadz. Terima kasih Ustadz Nana atas pemateri pada kesempatan kali ini, yaitu tentang fikih
yang mana sangat bermanfaat sekali Ustadz. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing ya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, jazakallah khair. Saya undur diri. Sebagai host saya undur diri. Saya Muhammad Saifuddin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام سلام كمسك الختام عليكم